Pohon jambu air di halaman rumah sudah terlihat sangat rindang. Daunnya lebat hijau segar membuat suasana halaman jadi teduh meski matahari sudah cukup terik. Dari kejauhan saja sudah tampak beberapa ranting mulai mengeluarkan bekal buah. Calon buah jambu kecil-kecil ini tumbuh bergerombol, menandakan pohon ini sehat dan siap memberi hasil panen. Kalau pohon jambu terlalu rimbun, biasanya sinar matahari tidak bisa masuk ke bagian dalam, sehingga buah bisa kurang maksimal. Karena itu, selain membersihkan halaman, kita juga perlu merapikan pohonnya. Dengan membuang tunas air yang tidak perlu, udara dan cahaya bisa masuk lebih merata, membuat calon buah lebih cepat besar dan manis. Lihat pohon jambu yang subur dengan banyak calon buah, ada rasa semangat tersendiri, seperti ada hadiah kecil dari alam untuk kita yang rajin merawatnya. Tinggal menunggu beberapa minggu lagi, pasti bisa panen jambu air segar dari halaman rumah. Merawat halaman dan pohon jambu air memang pekerjaan sederhana, tapi hasilnya sangat terasa. Halaman menjadi rapi, udara lebih segar dan pohon tumbuh sehat. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan membuang tunas air pada pohon jambu. Tunas air pada pohon jambu jika tidak dibuang akan menyebabkan beberapa hal seperti pertumbuhan tidak terarah, mengurangi produktivitas buah karena makanan yang dihasilkan daun dialihkan ke pertumbuhan tunas, sehingga buah dan bunganya berkurang. Jadi, manfaat dari pembuangan tunas air adalah membuat cabang utama lebih kuat dan nutrisi pohon bisa lebih fokus pada perkembangan buah. Proses membuang tunas ini tidak bisa sembarangan. Kita pilih tunas yang posisinya mengganggu, sementara tunas yang mendukung cabang utama tetap dibiarkan tumbuh. Nggak tega sih awalnya, soalnya tumbuhnya kelihatan subur. Tapi demi pohon bisa fokus ke bunga dan buahnya, tunas itu harus disingkirkan. Ternyata di samping pohon jambu ada tanaman bunga bougainville. Karena cabangnya kemana-mana, jadi kupangkas saja batangnya. Kalau dibiarkan, terlihat berantakan dan tumbuh tidak terarah. Selain itu, saya juga merapikan tajar pohon buah naga. Di sini menyebutnya dengan pohon prikisidi. Saya menggunakan tajar dari prikisidi karena daunnya bermanfaat sebagai pakan kambing. Satu pohon dua manfaat. Setelah selesai memangkas, lanjut menyapu. Dengan sabar, sapu lidi mulai digerakkan, menyisir satu persatu sudut halaman. Suara gesekan sapu di tanah menambah suasana alami, seolah menyatu dengan hembusan angin. Gak kerasa, tiap langkah sapuan bikin halaman jadi beda banget. Sambil nyapu, badan juga ikut bergerak, maju mundur ke kanan dan ke kiri. Sedikit demi sedikit, tanah yang tadinya ketutup daun sekarang kelihatan jelas. Menyapu halaman itu sebenarnya sederhana, tapi bikin hati tenang. Daun-daun dan rumput bekas pangkas semuanya aku bersihin. Lama-lama sapuan makin melebar. Halaman tadinya penuh sampah organik, kini mulai terlihat lega. Aku sapu ke satu arah agar nantinya jadi kompos alami, jadi nggak ada yang kebuang percuma. Setelah selesai menyapu, supaya calon buah tetap aman, kita bungkus dengan plastik. Di sini saya membuang lebih dari 2-3 kali bakal buah. Kalau dibiarkan semua tumbuh, hasilnya sering kurang maksimal. Pembungkusan buah jambu tujuannya agar buah terhindar dari serangan lalat buah, ulat maupun kelelawar. Selain melindungi, pembungkusan juga membantu buah tumbuh lebih mulus, warnanya cerah dan rasanya manis saat sudah matang nanti.